Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini kita akan melakukan praktik coaching, tetapi sebelumnya saya akan memperkenalkan dulu. Jadi saya eh, kemudian Nur Hidayah M sebagai coach dan Putri Astina Abi sebagai coaching. Jadi sebelum coaching dimulai, ada beberapa yang ingin saya pertanyakan pada Ibu Nur Hidayah berkenaan dengan kompetensi seorang coach. Tapi sebelumnya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang akan saya amati, yaitu pertama, alur tirta dari coaching yang praktik coaching kita lakukan, kemudian di mana alur tirta itu bagiannya ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua yaitu kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Nur Hidayah. Itulah rubrik penilaian yang akan saya amati pada hari ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan bertanya kepada Ibu Nur Hidayah, kalau boleh tahu kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam coaching kali ini, Ibu Nur Hidayah? Ya, terima kasih Bu Hilda. Jadi untuk kompetensi yang saya akan kembangkan pada siang hari ini, yakni yang pertama kehadiran penuh, kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yakni memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi kompetensi yang Ibu Nur Hidayah akan kembangkan yaitu ada kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Nah, untuk selanjutnya, dari ketiga kompetensi tersebut, mana yang secara spesifik ingin diobservasi untuk Bu Nur Hidayah? Ya, Bu. Jadi yang ingin saya observasi yakni memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, jadi dari tiga kompetensi ini, Ibu Nur Hidayah ingin secara spesifik yang diobservasi adalah pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk pertanyaan berbobot ini, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan Ibu, apa yang Ibu inginkan? Ya, ketercapaiannya itu kedepannya akan mungkin bisa terlihat dari bagaimana coach itu sendiri dapat menentukan sendiri permasalahan dari pertanyaan-pertanyaan yang saya berikan. Artinya bagaimana saya mampu mengarahkan apa seorang coach itu untuk mencari solusi ataukah ide sehingga dia mampu menyelesaikan permasalahan yang ia hadapi saat ini. Mungkin seperti itu, Ibu Hilda. Ya, untuk mengefisienkan waktu, maka kita akan melanjutkan ke praktik coachingnya. Jadi untuk Ibu Nur Hidayah dengan Putri Astina, silahkan dimulai Ya. praktik coachingnya, Ibu. Ya. Silahkan. Terima kasih Ibu Hildawati atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya yang bertugas sebagai coach, dan nanti Ibu Putri Astina akan bertugas sebagai coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Asti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Ya, sehat, Bu. Insya Allah. Ya. Salam dan sehat selalu untuk kita semua. Iya nih, Bu. Siang-siang begini, Ibu Asti sedang ngapain ini, Bu? Eh, Siang-siang begini lagi enak-enaknya tidur sambil merenung di dalam mimpi. Iya, Bu ya. Cuman kali ini mungkin Ibu tidak terganggu ya. Saya menyita waktunya Ibu beberapa menit. Insya Allah. Mm-mm. Nah, Ibu Asti, ini langsung saja. Pada kesempatan kali ini, Oke. ada yang Ibu Asti ingin cerita-cerita begitu, atau ada yang ingin Ibu sampaikan, atau adakah sesuatu yang mungkin yang menjadi beban pikirannya Ibu Asti?
Ada banget, banyak sekali yang menjadi beban pikiran. Tetapi kalau berhubungan soal pembelajaran di sekolah, mungkin yang lebih menjadi beban pikiran itu adalah saat proses pembelajaran matematika. Tidak tahu kenapa Bu ya, sekarang sebelum eh, corona itu setidaknya anak-anak itu adalah satu dua orang yang suka matematika. Tapi sekarang ini pasca corona betul-betul itu anak-anak kayak apa bahkan ada satu dua orang anak kalau pelajaran matematika itu tidak ada. Artinya eh, dia minatnya dalam pelajaran matematika itu sangat-sangat kurang. Itu yang menjadi beban pikiran sekali untuk sekarang-sekarang ini. Jadi yang menjadi permasalahan Ibu saat ini kalau saya dengar tadi itu adalah minatnya murid atau siswanya Ibu ini yang kurang ya dalam mata pelajaran matematika. Ibu mengampu mata pelajaran apa di sekolah? Kalau kami kan di SD itu semua mata pelajaran. Jadi betul-betul itu karakternya anak-anak kita pahami karena anak-anak itu dalam dari pagi sampai siangnya ya ketemu wali kelasnya. Betul sekali. Jadi kalau di SD itu ya semua harus dikuasai Bu ya. Salah satunya ini mata pelajaran matematika. Oke Bu Asti, ini ke depannya setelah melakukan pembicaraan ini, kira-kira apa harapan Ibu? Harapanku itu eh, semoga adalah pencerahan atau satu dua solusi untuk masalah besar yang sekarang ini dihadapi pasca corona karena anak-anak parah sekali. Padahal sekarang kan itu ujiannya mulai dari bulan Mei dan sekarang itu ANBK-nya anak-anak cuma ada dua, literasi dan numerasi. Jadi akan bagaimana minat itu ANBK-nya kalau minatnya saja dalam pelajaran matematika yang akan menunjang ujian numerasinya itu sangat kurang. Begitu ya Bu ya. Eh, dari apa yang Ibu telah sampaikan, kira-kira apa yang menjadi faktor penyebab dari permasalahan siswa Ibu Asti yang kurang berminat pada mata pelajaran matematika? Walaupun tadi Ibu sempat mengatakan bahwa setelah pandemi corona ya Bu ya, iya. Apa yang menjadi penyebab? Kalau dibilang penyebabnya itu mungkin salah satunya pandemi corona. Karena kan selama corona anak-anak itu belajar di rumah. Mana lagi selama corona kita betul-betul belajar by online. Jadi sementara untuk anak-anak itu tidak semua memiliki gadget atau perangkat yang bisa menunjang pelajaran online-nya. Jadi kalau anak-anak itu belajar, kalau dia masuk waktu belajar absen, ternyata yang biasa absen itu orang tuanya. Dan untuk PR-nya itu biasa dikumpul ya beberapa jam yang akan datang. Misalkan belajarnya kita sudah selesai jam 12 dikasih PR sebelum itu. Tetapi pada kenyataannya PR-nya dikumpul bisa waktu malam, bisa besoknya lagi, paginya. Karena kenapa? HP-nya kan di bawah orang tuanya. Jadi saat orang tuanya pulang, anaknya sudah tidur. Jadi otomatis itu yang kerjakan PR-nya itu orang tuanya. Baru ini juga orang tuanya tidak ada nih kesempatan untuk mereview anaknya di rumah. Terus kalau misalkan ada nih apa-apa yang dibutuhkan, pasti mengandalkan kalkulator. Jadi betul-betul itu apa namanya? Itu juga supporting dari orang tua ke anaknya itu selama corona itu sangat sangat kurang karena kalau di tempat mengajarku itu jalankan untuk memperhatikan anak belajar mereview. Mereka itu hanya sibuk itu namanya eh, lebih penting dulu cari uang untuk makan. Seperti itu Eh, Bu ya. ya Bu, tapi memang kan ini ceritanya kan corona ada yang namanya sosialisasi kepada orang tua Ibu berkaitan dengan pembelajaran daring. Otomatis itu siswa kita kan pasti membutuhkan HP. Memang tidak ada ya dilakukan Iya. sosialisasi Bu sebelumnya.
Sosialisasi ada, tetapi kan kita tidak bisa memaksakan kemampuan orang tua untuk memiliki gadget, apalagi dalam kondisi corona itu betul-betul di situ kita mengalami krisis ekonomi, semuanya serba dibatasi. Jadi apalagi corona itu kita bisa rasakan sama-sama. Eh, Dampaknya betul-betul berdampak ke ekonomi, apalagi di sekolah saya itu bukan dari kalangan menengah ke atas begitu, bukan, rata-rata anaknya itu menengah ke bawah. Jadi kalaupun ada yang orang tuanya yang memiliki HP itu biasa itu dia pegawai-pegawai toko yang pulangnya biasa malam, eh, perginya pagi seperti itu. Jadi untuk menggunakan gadgetnya itu biasa orang tuanya yang absen, anaknya di situ main di rumah terus, waktu untuk mereview pelajaran yang dari by online itu tidak ada ke anaknya. Jadi itulah menjadi salah satu juga dari faktor penyebabnya. Begitu ya Bu. Jadi sangat apa ya, kasihan juga ini kepada anak-anak, tapi ya mau tidak mau itu sudah menjadi apa ya, memang Resikonya, ya, dampak-dampak sekali dari ya, corona. luar biasa sekali ya. Oke Ibu, dari permasalahan ini, apakah memang secara keseluruhan siswanya Ibu Asti itu yang mengalami hal ya, maksudnya kurang minatnya itu keseluruhan atau hanya beberapa orang atau bagaimana, Ibu Asti? Iya, kalau sekarang ini eh, pasca corona itu betul-betul bisa dilihat dampaknya itu bukan jikapan secara keseluruhan, tapi sebagian besar, lebih lagi dari setengah dari jumlah siswa, berarti sebagian besar. Oh iya Bu ya. Jadi tugas berat ini untuk Ibu Asti ini, bagaimana Sangat. mencari solusi ke depannya untuk hal ini. Oke Bu, namun sebelumnya saya ingin bertanya lagi dulu. Kira-kira level keberhasilan siswa saya berkaitan dengan pembelajaran matematika pada saat ini kira-kira berada di skala berapa antara 1 sampai 10? Berada di skala 2. Wih, rendah sekali Bu ya. Skala 2. Oke Bu. Karena ada di skala 2, kira-kira untuk depannya apa hal yang dapat Ibu lakukan untuk mencari atau dapat membantu siswa Ibu Asti untuk menemukan hal sehingga mereka itu berminat kembali pada mata pelajaran matematika itu sendiri, Bu. Yang akan saya lakukan itu ya tentu saja saya akan membuat dulu sebuah inovasi, bagaimana caranya ini siswa bisa tertarik dulu, minatnya terhadap pelajaran matematika itu meningkat Ki. Karena apa namanya? Karena semua itu eh, meningkat atau tidaknya mereka dalam pembelajaran itu tergantung dari mereka berminat tidak pada pelajaran tersebut. Nah, eh, sebelumnya itu saya mau kasih tahu dulu kenapa dia berada di skala 2. Skala 2 itu selama corona bahkan anak-anak ini belajar di kelas betul-betul saya mengajar kayak apa kayak manusia baru. Manusia baru artinya walaupun kita hanya belajar-belajar dasar, bahkan nilai-nilai tempat itu mereka sudah terbalik-balik, mereka sudah terbalik-balik, membaca nama bilangan juga terbalik-balik, jangan dibilang perkalian, perkalian dan penjumlahan, ada yang loncat-loncat bilangannya. Jadi betul-betul sangat krusial untuk diperbaiki. Nah, bagaimana supaya ini bisa baik? Saya harus membuat suatu inovasi di mana anak-anak ini bisa dulu berminat karena selama pandemi ini mereka kan itu main terus main bahkan waktu belajar itu main. Padahal itu dikasih libur untuk belajar di rumah, tetapi pada kenyataannya tidak demikian. Jadi mungkin akan saya membuat sebuah permainan yang berkaitan dengan pembelajaran matematika yang bisa tingkatkan gitu minatnya pada pembelajaran matematika. Mungkin seperti itu. Oke Ibu, ini sangat luar biasa ini karena ada membuat sebuah inovasi. Namun seperti ini Bu, kira-kira sebelumnya ini Ibu ada tidak bekal
Nah, kan ini yang namanya inovasi ya, betul-betul suatu hal yang luar biasa, Bu ya. Eh, apakah ada hal yang menunjang Ibu, ataukah apakah Ibu pernah mengikuti sebuah seminar kah ataukah pelatihan sehingga mungkin Ibu dari situ bisa membuat sebuah inovasi, atau bagaimana? Kan di sini Ibu langsung mengatakan saya akan membuat sebuah inovasi, bagaimana langkah awal yang saya lakukan itu memberikan sebuah minat terlebih dahulu, bagaimana anak-anak berminat melalui sebuah permainan. Kan mungkin itu semua mungkin ada hal yang pernah Ibu lakukan sehingga dari situ Ibu menerapkan di kelas. Oh iya, alhamdulillah di awal-awal corona kemarin itu kan di awal-awal corona itu alhamdulillah diberikan kesempatan oleh eh, Dinas Pendidikan itu menjadi salah satu anggota yang mengikuti peserta eh, si si SIKEM SIKEM Siameo dalam mata pelajaran matematika. Di situ betul-betul diberikan terobosan-terobosan pembelajaran matematika itu bisa apa namanya menarik semenarik mungkin bagi anak-anak zaman now kan itu anak-anak di pikirannya main. Jadi betul-betul dalam pelatihan Siamio kemarin itu betul-betul bagaimana kita meramu itu pembelajaran matematika bisa ke anak-anak main tanpa mereka sadari mereka itu sedang belajar di dalamnya seperti itu. Artinya di sini mungkin saya akan terapkan di sekolah itu saya akan kesampingkan dulu materi-materi yang harus mereka capai, yang harus mereka tuntaskan. Intinya itu mereka bagaimana itu saya akan membuat mereka bagaimana itu mereka kembali suka dulu dengan suatu permainan yang berhubungan dengan matematika. Itu pernah saya dapatkan di pelatihan Siameo Sikim itu. Iya, Bu. Jadi luar biasa ini pelatihan yang pernah Ibu lakukan. Nah, ini sangat mendukung sekali, Bu ya. Nah, jadi yang menjadi solusi dari permasalahan yang saat ini Ibu uh, hadapi, yaitu dengan apa lagi tadi, Bu? Ya, Membuat inovasi, ya. em, menjadikan menjadikan pembelajaran matematika lebih menyenangkan melalui permainan-permainan games-games yang menarik. Iya, jadi memberikan inovasi dengan berinovasi dengan cara memberikan sebuah games. Nah, dari inovasi yang telah Ibu tentukan yang merupakan solusi ya, merupakan solusi dari permasalahan yang Ibu Asti hadapi, kira-kira level keberhasilan dari solusi yang Ibu paparkan tadi itu kira-kira berada pada skala berapa antara satu dan antara angka 1 sampai 10? Kalau level keberhasilan, karena saya tidak menargetkan bagaimana anak-anak bisa pintar belajar matematikanya, intinya mereka berminat dulu lah dalam apa yang saya akan berikan. Seperti itu mungkin berada di skala 7 sampai 8 seperti itu Bu ya. Luar biasa skalanya, Bu ya. Oke, Ibu Asti, eh, kira-kira rencana yang akan Ibu lakukan ini kapan akan kita mulai? Rencana ini insya Allah doakan semoga apa yang direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik usai libur Ramadan nanti. Tapi mungkin akan saya coba sedikit-sedikit terapkan melalui game-game menarik atau game-game yang kontekstual melalui media kontekstual. Mungkin bisa digunakan 2 minggu ke depan karena 2 minggu ke depan itu akan sekolah anak-anak. Oh, iya. Kira-kira berapa lama ini, Bu, jangka waktu yang kita lakukan untuk bisa melihat, Karena saya, ya, Bu? iya, karena saya tidak melihat apa namanya, karena saya tidak menargetkan bagaimana anak-anak langsung bagus nilainya, tidak. Saya akan melihat bagaimana ketertarikan. Mungkin saya akan mencoba satu pokok bahasan dengan berbagai media. Mungkin akan saya kembali evaluasi setelah 1 bulan pelaksanaan. Seperti itu, Bu ya. Oh, iya, Bu. Oke, Bu. Selanjutnya nih, kan sudah ada solusi yang Ibu sudah temukan ya, Bu.
kemudian Iya. waktu kapan dimulai strategi yang telah Ibu rencanakan. Kira-kira siapa orang atau yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen ini? Eh, Tentu saja orang yang akan membantu saya untuk menjaga komitmen ini, yang sangat saya harapkan itu tentu saja siswa saya dan saya sendiri. Tapi walaupun begitu, saya tetap membutuhkan dukungan penuh dari kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat lainnya. Luar biasa. Nah, Ibu Asti, sekarang kita sudah ada di sesi terakhir dari pertemuan siang hari ini. Nah, saya ingin bertanya, Ya. bagaimana perasaan Ibu Asti setelah kita berbincang-bincang nih? Alhamdulillah, dari tadi sampai sekarang perasaan saya setidaknya agak-agak lebih ringan beban pikiran saya, karena saya merasa apa yang saya simpan-simpan selama 3 tahun lamanya saya mengajar di tempat sekarang ini, setidaknya masalah hidup saya sedikit agak berkurang. Masalah hidup ya Bu ya. Iya betul sekali karena anak-anak kita itu sudah termasuk ada di dalam kehidupan kita Bu. Ini oke Bu, Ibu Asti, Alhamdulillah kalau Ibu Asti merasa terbantu dari pertemuan kita. eh, saya menunggu kabar bahagia dari Ibu Asti. Semua kita dipertemukan oleh Allah lagi sehingga Iya, amin ya Pak. saya bisa merasakan apa yang Ibu Asti nanti ke depannya akan rasakan dari solusi yang telah Ibu tentukan. Amin. Iya, oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata yang saya tidak sengaja melontarkan. Mungkin cukup sekian pertemuan kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nur Hidayah dengan Putri Astina Abi atas praktik coachingnya hari ini. Jadi sebelum saya menyampaikan beberapa pertanyaan kepada Ibu Nur Hidayah, terlebih dahulu saya akan evaluasi dari hasil praktik coaching tadi. Jadi untuk alur tirtanya itu alhamdulillah sudah terpenuhi, mulai dari tujuan coaching tadi itu bagaimana siswa suka belajar matematika dari permasalahan Ibu Asti. Kemudian untuk identifikasi masalah, yaitu minat murid yang kurang dalam pembelajaran matematika dihadapkan dengan masalah corona ya, selama pandemi. Ini karena orang tuanya yang terlalu sibuk dan membawa HP sehingga anak-anak itu tidak ada kesempatan untuk menggunakan HP orang tuanya. Dan kemudian orang tua ini karena terlalu sibuknya jarang mereview tugas dari anaknya tersebut, sehingga ini jadi permasalahan. Nah, untuk rencana aksinya luar biasa, ini rencana aksi dari Bu Asti yaitu membuat inovasi, yaitu pembelajaran melalui games atau permainan yang didapatkan dari hasil-hasil pengembangan kompetensi dari Bu Asti. Dan untuk tanggung jawab atau yang membantu berkomitmen ini yang pertama adalah siswa dari atau murid dari Ibu Asti sendiri. Ya, itu beberapa yang sempat saya catat dari pengamatan saya untuk alur tirtanya. Kemudian, oh lupa tadi, selain siswa ada juga atasannya untuk yang bertanggung jawab atau tanggung jawab dari alur tirta tersebut. Nah, untuk selanjutnya saya ingin bertanya kepada Ibu Nur Hidayah, kira-kira indikator yang tampak dari pengembangan yang diharapkan sebelum melakukan coaching tadi, apa itu Ibu? Apa yang menjadi indikator yang sudah nampak tadi dari coaching yang dilakukan Ibu Nur Hidayah? Silakan Ibu. Ya Bu, jadi indikator yang terlihat tadi yakni bagaimana Ibu Asti itu mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Bagaimana Ibu Asti itu mengeluarkan
segala unek-uneknya ya, termasuk unek-uneknya itu Bu, sehingga setelah dia mengidentifikasi permasalahan yang dia hadapi, dia juga mampu menentukan solusi dengan memberikan sebuah membuat inovasi uh, dengan dalam bentuk games untuk menyelesaikan permasalahannya, yakni kurangnya minat siswa dalam pembelajaran matematika. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan. Oke, ya, alhamdulillah karena indikatornya sudah nampak. Kemudian untuk pertanyaan terakhir dari pertemuan kita hari ini, yaitu kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi untuk coaching berikutnya? Berdasarkan pengalaman Ibu hari ini, kira-kira apa yang ingin dikembangkan untuk pertemuan berikutnya, untuk coaching berikutnya? Ya, Ibu, saya sangat berharap untuk kedepannya, yakni saya bisa menerapkan ketiga, yakni kehadiran penuh dan mendengarkan aktif, dan yang terakhir memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena saya menganggap bahwa kompetensi ini itu sangat membantu bagaimana kedepannya kita bisa dengan mudah memberikan arahan atau membantu seorang coach itu menentukan solusinya. Mungkin itu Bu harapan saya ke depannya. Bagaimana saya mampu menerapkan ketiga. Oke, luar biasa praktik coaching kita hari ini. Jadi Ibu Nur Hidayah dengan Ibu Asti yang sebagai Ibu Nur Hidayah sebagai coach dan kemudian Ibu Asti sebagai coach itu sudah melaksanakan tugasnya masing-masing. Nah, untuk selanjutnya karena kita sudah berada di penghujung pertemuan kali ini, jadi saya akan menutup pertemuan kita. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu semua? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Bagaimana puasanya hari ini Bu? Luar biasa. Iya. Oke Bu, sebelum kita memulai latihan coaching pada sore hari ini, sebelumnya kita memperkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan, saya Nur Hidayah M, bertindak sebagai pengamat. Kemudian Ibu Putri Astina Abi bertindak sebagai coach, dan Ibu Hildawati sebagai coaching. Jadi untuk sore hari ini kita akan melakukan latihan coaching. Namun sebelum memulai, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan berkaitan dengan rubrik yang ingin saya amati pada latihan coaching ya. Yang pertama yakni bagaimana semua jalur cerita itu terpenuhi, mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, yang kedua yakni kompetensi yang dimiliki oleh Ibu Putri Astina Abi selaku coach. Jadi, selanjutnya saya akan mengajukan dulu pertanyaan kepada Ibu Asti yang bertugas sebagai coach pada sore hari ini. Ibu Asti, apa yang ingin Ibu Asti kembangkan pada pelatihan coaching sore hari ini? Alhamdulillah, kompetensi yang akan saya kembangkan itu, saya akan kembangkan dulu 2 kompetensi. Yang pertama itu menjalin hubungan baik, dan yang kedua itu keterampilan berkomunikasi. Oh iya, jadi di sini ada 2 yang Ibu Asti sebutkan, namun yang mana yang Ibu spesifikkan untuk diobservasi pada kegiatan yang mungkin akan saya spesifikkan untuk diobservasi itu mungkin ke kompetensi berkomunikasi. Kompetensi
Berkomunikasi. Kompetensi komunikasi ya, Bu? Iya. Kalau kompetensi komunikasi itu sendiri mungkin Ibu bisa lebih paparkan lagi, lebih detailnya. Kompetensi. Ya, kompetensi berkomunikasi itu, adapun indikator yang saya harapkan ini, yang pertama dari saya sebagai coach itu dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach dan coach dengan perbincangan selama proses coaching dapat mengemukakan seluruh isi hatinya dan dengan secara lisannya dapat menyampaikan solusi-solusi dan inovasi-inovasi apa yang akan dilakukan dalam permasalahan yang terjadi. Jadi itu ya Bu ya. Ibu sudah, saya belum masuk ke pertanyaan indikator tentang apa yang akan nanti kita capai. Namun Ibu Asti sudah memaparkan lebih jelas. Oke, mungkin langsung saja ya Ibu, untuk mengefisienkan waktu dengan sebaik-baiknya. Maka saya akan serahkan kepada Ibu Astina untuk menghandle menghandle kegiatan kita selanjutnya. Kepada Ibu Astina saya persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Pengamat. Ya. Selamat siang Bu Hilda. Selamat siang Ibu Asti. Jangan bilang siang. Apa kabarnya Bu Hilda? Sore. Ya. Bilang ulangi dulu Kak Ibu Asti. Sore lah, Kak saya bilang sore. Baik. Kenapa Anda bilang bagi saya siang menjelang sore? Kenapa dong? Karena di siang dia. Ya, sudah. Selamat sore Bu Hilda. Di kelas yang gitu. Coba sekali lokal. Seandainya saya benarkan sebentar. Jika tidak nanti Bisa diulangi saya. Sudah habis waktu. Iya. 1, 2, 3. Selamat sore Bu Hilda. Selamat sore Bu Asti. Bagaimana kabar Bu Hilda? Alhamdulillah masih diberikan kesehatan. Mungkin Bu Hilda ada mendengar. Ya. Alhamdulillah. Yang kuat-kuat di puasa Bu Hilda. Iya. Mungkin Bu Hilda mendengar sedikit-sedikit lagu-lagu rohani ini supaya perbincangan kita semakin lebih rileks ya Bu Hilda ya. Aduh. Iya. Bu Hilda, jadi bagaimana ini Bu Hilda selama di sekolah? Berapa lama makin mengajar Bu Hilda? Ya, kurang lebih 12 tahun nih Bu Asti. Masya Allah, lama sekali dia Bu Hilda. Selama 12 tahun itu bagaimana ini pengalamannya Bu Hilda mengajar sebagai seorang guru? Suka dukanya bagaimana Bu Hilda? Kalau dibilang pengalaman, alhamdulillah sudah banyak suka dukanya. Tapi untuk sekarang ini ada satu masalah di mana setelah libur semester itu masuk semester genap, itu anak-anak itu mulai turun semangat belajarnya Ibu. Nah, di situ mungkin karena apa namanya, selama kurikulum K13 ini di sekolah saya, ya saya mengajar anak IPS. Jadi setelah libur itu tidak pernah belajar mungkin atau buka-buka bukunya. Pas semester 2 masuk turun semangat belajarnya ini Bu. Jadi itu masalahnya. Siswa Bu Hil, dari segi mana Ibu Hilda sudah lihat faktor-faktor penyebabnya ini anak-anak ini bisa turun semangatnya, apalagi di kelas IPS. Ibu Hilda tidak mengajar di kelas IPA? Tidak Ibu, tidak mengajar di kelas IPA. Jadi sudah sejauh mana Ibu Hilda melihat faktor-faktor penyebabnya ini sehingga anak-anaknya Bu Hilda bisa dikatakan seperti itu turun semangat belajarnya? Ya, kalau untuk faktornya itu mungkin karena setelah libur, biasa anak-anak itu kalau libur, ya libur ketemu bukunya, tidak pernah dibuka-buka. Jadi pas masuk
bawaannya mereka tidak semangat, mulai kadang kalau belajar dia tidur atau lebih banyak main game. Ya mungkin karena itu selama libur dia banyak main game kali ya Bu. Itu Bu, masalahnya. Jadi semangatnya Iya. berkurang. Iya. Jadi misalkan ini kan libur lagi Ramadan. Di sekolahnya Ibu Hilda masuk sekolah nanti hari Senin. Eh, yang hari Senin ini nanti paling ujian sekolah dulu Ibu, kelas 3. Ya masuk sekolah tapi kelas Jadi, 3. Dan saya mengajar kelas 10 Ibu. oh, kelas 10. Berarti kelas 10 belum ujian. Kan ini nanti kita ada libur Ramadan ya Bu Hilda ya. Jadi Ya. ini akan libur lagi kemudian masuk lagi. Kira-kira bagaimana Ibu Hilda menyikapi itu kalau setelah libur akan masuk lagi? Kira-kira apa yang dapat Ibu Hilda lakukan itu supaya tidak bosan lagi, setidaknya bergairah lah dengan pelajarannya Ibu Hilda. Ibu Hilda mengajar mata pelajaran apa Bu Hilda? Nah, ini juga masalahnya bukan saya mengajar pelajaran yang lain daripada yang lain mungkin karena kalau bahasa asingnya yang biasa yang paling dikenal adalah bahasa Inggris. Nah, Ya. saya mengajar itu bahasa Jerman yang Hmm. kelas SD, SMP itu tidak pernah anak-anak temukan atau murid saya temukan. Jadi dia cukup mungkin kaget kalau ada pelajaran yang bahasa asing lain daripada yang lain, misalnya beda dari bahasa Inggris kan bahasa Inggris itu sudah dipelajari di kelas di SMP, ada mungkin juga Iya. yang sudah SD belajar itu Bu. Iya. Jadi besar sekali tantangannya memang Bu Hilda dia mengajar bahasa asingnya, apalagi udah belajar SD, SMP, tiba-tiba SMA. Jadi di kelasnya Ibu Hilda hanya mengajar di kelas 10 Bu Hilda. Iya, di kelas 10. Nah, tadi ada pertanyaan Ibu Asti, saya lupa jawab itu. Nanti untuk kedepannya, Ya. saya lupa jawab tadi yang untuk kedepannya itu, kalau masuk nanti apa yang saya akan lakukan ya? Mungkin saya selingi ice breaking kalau belajar dan bagaimana cara saya membuat anak-anak semangat itu dengan menghubungkan kehidupan sehari-harinya dengan pelajaran. Misalnya main game. Jadi bagaimana pembelajaran saya dihubungkan dengan permainan atau games itu Bu. Menarik sekali Bu Hilda. Dia bagaimana tanggapannya anak-anaknya Bu Hilda dalam pembelajarannya Ibu Hilda dalam rentang 1 sampai 10 itu anak-anaknya Ibu Hilda itu berada di posisi mana saat belajar pelajarannya Bu Hilda? Nah, jadi untuk rentang skalanya itu sebelum saya sering menyelingi dengan ice breaking dan permainan dalam bentuk pelajaran atau metode mengajar saya, itu rentang skalanya itu hanya berada di posisi 3 Ibu. Tapi Rendah sekali. perlahan-perlahan mulai naik ini. Semoga ya Bu Hilda. Bagus sekali Bu Hilda yang telah dilakukan Ibu Hilda. Terus yang anak-anaknya Ibu Hilda hanya belajar di kelas 1 Ibu Hilda yang bahasa Jermannya atau ada kelanjutan dari kelas 2 kelas 3? Nah, ini juga yang jadi masalah, Ibu. Mungkin salah satu faktor motivasinya anak berkurang itu karena di kelas 2 sama kelas 3 mereka tidak belajar untuk tahun ajaran ini. Karena yang belajar itu hanya kelas 10 dan itu pun kelas 10 IPS saja, IIS. Yang belajar bahasa Jerman. Kalau kelas 2 sama kelas 3 tidak, Ibu. Oh, begitu dia. Kira-kira bagaimana Iya. itu menyikapi itu faktor motivasi anak-anak yang menurun dengan mata pelajarannya Bu Hilda? Ya, untuk menyikapi masalah tersebut, bagaimana caranya saya selalu berkoneksi dengan orang luar di sekolah, yang misalnya yang berhubungan dengan pelajaran saya, misalnya ada yang kegiatan lomba bahasa Jerman, Ya. saya libatkan di situ anak-anak supaya motivasinya walaupun mereka tidak berjenjang di sekolah, mereka tetap ada motivasi karena dia mau ikut lomba dan sebagainya. Sudah dilakukan itu Bu Hilda? Ya, untuk tahun
Hampir setiap tahun saya lakukan Ibu. Jadi anak-anak walaupun dia tahu kalau ini tidak berjenjang, ya sebagian besar itu anak-anak masih bersemangat. Karena dia pikir kan ada lombanya, jadi tetap semangat. Walaupun Iya. sebenarnya yang di kompor-kompor Ibu anak-anak kan. Dan kemudian walaupun itu tidak berjenjang ya, tetap anak-anak harus tuntaskan nilainya. Oh, luar biasa ya Bu Hilda. Jadi bagaimana tanggapan orang-orang yang ikut serta dalam lomba-lomba yang diadakan Ibu Hilda? Nah, untuk tanggapan mereka yang murid yang pernah ikut ini antusias sekali Bu, sampai-sampai setelah pulang lomba itu mereka berinisiatif membuat komunitas atau klub sendiri untuk bahasa asing. Jadi kami sudah membuat komunitas, walaupun sebenarnya jumlahnya tidak terlalu banyak, tapi perlahan-perlahan kami menarik murid-murid yang berminat untuk masuk di klub kami sehingga tapi kami janjikan itu bilang ada lomba anak-anak kan semangat biasanya kalau ada lombanya jadi Iya. kita pancing terus diikut sertakan terus sehingga mereka komunitasnya itu bertambah walaupun sebenarnya awalnya ini ya masih sedikit Ibu. Iya, oh luar biasa ya, mantap sekali Bu Hilda ya. Itu juga sudah dilakukan. Jadi kira-kira masih ada lagi yang Ibu Hilda akan lakukan selain dari yang sudah Ibu lakukan supaya motivasi anak ini akan semakin meningkat, bahkan akan terdorong untuk aktif dalam komunitasnya itu. Apalagi yang Ibu Hilda dapat lakukan? Atau mungkin ada yang akan dilakukan seperti itu? Ya, mungkin untuk prioritas pertama dulu dari segi pembelajaran di kelas. Jadi ada satu pengembangan kompetensi yang pernah saya ikuti itu ada pembelajaran berdiferensiasi yang berhubungan dengan kebutuhan murid. Jadi bagaimana caranya saya akan mengaplikasikan pembelajaran tersebut supaya saya tahu anak-anak minatnya di mana sebenarnya. Supaya kalau misalnya minatnya mereka suka nonton atau video ya saya aplikasikan pembelajaran itu lewat video. Kemudian kalau ada anak-anak yang lebih suka kinestetik atau bergerak itu bagaimana caranya saya membuat permainan. Jadi saya akan berusaha mengaplikasikan pembelajaran itu untuk memancing motivasi murid-murid saya. Kemudian untuk langkah berikutnya, saya akan berkoordinasi kepada pihak sekolah, baik itu atasan maupun pihak kurikulum, bagaimana caranya saya itu di sekolah bisa memberikan motivasi untuk membuka jurusan bahasa sehingga nanti berikutnya ini anak-anak bisa berjenjang atau ya adalah titik terangnya dari pembelajaran ini sebenarnya begitu Bos. Mantap sekali ya. Semoga apa-apa yang Ibu Hilda rencanakan ini dapat terlaksana dengan baik. Kalau menurut Bu Hilda, kira-kira antara skala 1 sampai 10, perkiraan Ibu Hilda tingkat keberhasilannya itu akan sampai di mana Bu Hilda? Nah untuk sekarang untuk tingkat keberhasilannya ini sudah mencapai 7 kalau perhitungan saya Bu yang saya mati. Tapi sebenarnya akan memaksimalkan sampai skala ke-10 walaupun itu prosesnya masih berproses atau masih lama kita berusaha bagaimana caranya mencapai skala 10 itu Bu supaya maksimal. Mantap. Mantap. Semoga apa-apa yang dicita-citakan ini, apalagi tujuannya kepada murid, dapat membuat motivasi murid itu, siswanya Bu Hilda itu dapat lebih meningkat lagi, lebih semangat lagi mengikuti. Jadi Hilda, Iya Bu. kira-kira bagaimana Bu Hilda, siapa saja yang akan ikut langsung bertanggung jawab dalam segala apa yang telah Ibu Hilda rencanakan untuk kedepannya? Nah, jadi yang bertanggung jawab itu yang paling pertama ya guru bersangkutan ya saya sendiri Bu. Kemudian terus didukung dengan murid itu sendiri dan dukungan dari sekolah pun harus ada misalnya atasan karena jangan sampai apa yang kita lakukan
tidak terkonfirmasi oleh pihak sekolah, nanti kita bermasalah. Jadi alangkah baiknya kita ada koordinasi dulu kepada pihak sekolah supaya apa yang kita lakukan itu dapat diketahui oleh pihak sekolah. Mantap ya Bu Hilda. Eh, eh, Luar biasa sekali. Semoga dapat sejalan dengan apa yang diharapkan antara semangat anak-anaknya Bu Hilda dan rencananya, dan semoga dapat direspon penuh oleh atau didukung penuh oleh kepala sekolah. Ya. Kalau dari segi yang ikut bertanggung jawab, bagaimana dari sisi orang tua siswanya Bu Hilda dalam dukungan eh, terhadap program-program yang akan dilaksanakan Bu Hilda? Ya, untuk dukungan orang tua itu kan kita biasa tidak langsung terjun untuk berhubungan dengan orang tua mereka. Pasti yang berhubungan langsung ada wali kelasnya. Jadi bagaimana caranya saya berkomunikasi dengan wali kelasnya untuk mengontrol atau memperhatikan pembelajaran muridnya untuk pelajaran saya. Nah, untuk melakukan kerjasama dengan orang tuanya, walaupun sebenarnya tidak saya tatap muka langsung, saya ada satu teknik yang saya terapkan untuk anak-anak, yaitu ketika nilainya mereka akan saya ambil itu harus ditandatangani atau diparaf dulu sama orang tuanya. Jadi saya sudah memberikan nilai, kemudian mereka bawa pulang dan ditandatangani atau diparaf oleh orang tuanya. Kemudian saya baru ambil nilainya, Bu. Jadi secara tidak langsung orang tua lihat langsung bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Gitu. Oh, mantap ya Ibu. Jadi setidaknya orang tua itu ikut mengontrol bagaimana kelanjutan hasil belajar anaknya itu di sekolah. Betul, betul sekali, mantap sekali programnya Ibu Hilda. Saya doakan semoga dapat berjalan dengan lancar. Sangat berbobot Ya. sekali pembicaraan kita hari ini tentang masalah yang dihadapi Ibu Hilda, mulai dari tidak kurangnya motivasi belajar anak-anaknya Bu Hilda, sampai akhirnya Bu Hilda melakukan berbagai macam treatment seperti melakukan membuat lomba-lomba, membuat ice breaking untuk kembali menyemangati Bu Hilda. Semoga itu dapat terespon dengan sangat baik lagi kepada siswa-siswanya Bu Hilda. Sepertinya Ibu Hilda sendiri sudah menemukan solusi untuk masalah yang dihadapi Bu Hilda. Berbobot sekali, terima kasih Bu Hilda. Jadi secara tidak langsung Ibu Hilda, tujuan kita ini yaitu menemukan sebuah solusi atas permasalahan yang dihadapi Bu Hilda dalam proses pembelajarannya di kelas dengan mata pelajaran yang diampu itu bahasa Jerman. Akhirnya Bu Hilda sudah menemukannya sendiri. Itu tadi seperti tadi membuat sebuah lomba-lomba, memprogramkan dan membicarakan kepada pihak-pihak pengampu kebijakan, semoga dapat disetujui dengan membuat lab bahasa dan menerapkan berbagai macam games dan speaking pada siswa-siswanya. Baik, itulah tadi proses coaching secara tidak langsung akhirnya selesai. Terima kasih Bu Hilda untuk perbincangan kita yang sangat super ini. Saya kembalikan kepada Ibu pengamat. Terima kasih Bu Asti. Iya, terima kasih atas praktek coaching Ibu Asti dan Ibu Hilda pada sore hari ini. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Ibu Asti, ya, pertanyaan maksud saya. Namun sebelumnya saya akan mengevaluasi dulu hasil pengamatan saya pada coaching sore hari ini. Secara garis besar, alur Tirta sudah terlihat jelas ya Ibu Asti, mulai dari tujuannya, identifikasi, rencana aksi, dan kemudian ada tanggung jawab. Di mana di sini yang menjadi tujuan dari pembicaraan Ibu Asti dan Ibu Hilda, yakni bagaimana cara meningkatkan semangat belajar pada siswa yang diajar oleh Bu Hildawati. Saya sangat terpukau sekali dengan apa yang menjadi
rencana ke depannya memprioritaskan pembelajaran di kelas, yakni berdiferensiasi ya Bu ya, di mana melihat kebutuhan dari siswa Ibu Hilda sehingga lebih mempermudah lagi apa yang menjadi nanti tujuan pembelajaran dari Ibu Hilda sendiri. Kemudian ada apa namanya, ada motivasi lainnya itu bagaimana selalu siswa Ibu Hilda itu diberikan bahwasanya akan ada kegiatan lomba-lomba ya ke depannya, sehingga anak-anak secara tidak langsung termotivasi untuk belajar. Selanjutnya di sini saya juga berharap semoga apa yang menjadi solusi atau rencana yang telah dibuat oleh Ibu Hilda itu dapat berjalan dengan lancar ke depannya. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang berbobot yang telah Ibu Asti berikan kepada Ibu Hilda, itu sudah sangat terlihat jelas karena kembali lagi dengan apa yang telah saya sampaikan bahwa Ibu Hilda telah menentukan sendiri apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang Ibu Hilda sendiri hadapi. Oke, selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Astina. Yang pertama, ya Bu, setelah melakukan latihan coaching tadi, apa yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang sudah Ibu Asti sendiri lihat? Adapun indikator ketercapaian yang sudah saya lihat itu dari sisi saya coach itu semoga sesuai dengan apa yang saya harapkan, tapi saya merasa sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot, dilihat bagaimana Ibu Hilda dapat dengan luas mengemukakan semua suka dukanya selama mengajar 8 tahun dan dengan luas pula menyampaikan apa yang akan menjadi rencana baik atau praktik baik ke depannya untuk mengatasi atau menjadi solusi dari permasalahan yang dihadapi Ibu Hilda. Iya Ibu Asti. Oke, selanjutnya Ibu, kan tadi ini sudah kita melakukan praktik coaching. Pasti Ibu Asti sudah merasakan bagaimana sih rasanya menjadi coach, kemudian mengembangkan kompetensi yang telah dimiliki oleh Ibu Asti itu sendiri. Nah, untuk kedepannya nih Bu Asti, setelah melakukan praktek ini, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu Asti kembangkan? Mungkin kompetensi yang bisa saya kembangkan itu kan tadi saya lebih ke kompetensi berkomunikasi dulu. Insya Allah pada coach berikutnya, insya Allah saya akan mengembangkan kompetensi menjalin hubungan baik dengan Ibu Hilda sehingga mana tahu saya bisa membantu program-program yang Ibu Hilda rencanakan seperti itu. Iya, oke Ibu Asti. Nah, selanjutnya ini sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang telah saya berikan kepada Ibu Asti. Saya hanya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Asti dan Ibu Hilda yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk berbincang-bincang sedikit ya. Kemudian selamat juga kepada Ibu Asti dan Ibu Hilda karena telah sukses melakukan praktek coaching kita pada sore hari ini. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan melaksanakan sebuah coaching yang dimana saya Putri Astina Abi akan berperan sebagai pengamat, Ibu Hilda akan berperan sebagai coach dan Ibu Nur Hidayah akan berperan sebagai coaching. Nah, sebelumnya saya sebagai pengamat ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Hilda yang sebagai coach. Ibu Hilda, salam Ibu Hilda untuk di sana. Apa mendengar dengan baik suara saya? Jelas sekali Bu, suaranya. Sejernih. Sambung pagi.
Alhamdulillah kalau seperti itu. Baik, sebelum melaksanakan coaching, izinkan saya menanyakan beberapa pertanyaan berkaitan dengan eh, yang akan dilakukan Ibu Hilda. Sebelumnya itu kompetensi apa saja yang akan Ibu Hilda kembangkan dalam proses coaching siang hari ini? Oke, jadi kompetensi yang akan dikembangkan dalam coaching hari ini itu ada 3. Jadi yang Mm-mm. pertama kehadiran penuh atau presence, kemudian Ya, mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah uh, mengajukan pertanyaan berbobot. Itu oh 3 iya, kompetensi intinya. baik. Jadi, terus yang kedua, dari ketiga kompetensi yang akan dikembangkan, kompetensi spesifik yang Ibu Hilda akan observasi yang mana saja? Jadi kompetensi yang akan saya observasi yaitu saya akan mengembangkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Ibu. Itu. Baik. Apa saja indikator dari kompetensi yang Ibu Hilda ingin capai? Indikator tujuannya ya, Bu. Iya. Ya. Jadi indikator tujuan untuk pertanyaan berbobot ini saya akan kembangkan karena untuk menggali ide-ide atau solusi yang dari coach tersebut. Hmm, Jadi itu baik. adalah tujuan saya. Jadi dari ketiga kompetensi yang Ibu Hilda ingin kembangkan, adapun kompetensi yang spesifik yang ingin Ibu Hilda observasi pada coachingnya yaitu pertanyaan berbobot dengan indikator apa tadi Bu Hilda? Mohon maaf. Untuk mencapai tujuan dari solusi dari si Oh coach ya, tersebut, Ibu. mencapai tujuan dari eh, atau menemukan solusi ya Bu Iya. Hilda dari permasalahan yang dihadapi oleh Coach. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya berikan kesempatan Ibu Hilda sebagai coach untuk dapat melaksanakan proses coaching pada Ibu Nur Hidayah. Eh, lebih dan saya silahkan Ibu Hilda ya, silahkan. Oke, Terima kasih Bu terima Hilda. kasih Bu Asti. Ya, Eh, Selamat siang Bu Nur Hidayah. Selamat siang, Bu. Bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Eh, Sehat-sehat kan? Karena saya dengar kemarin ini kayak kurang sehat ini. Iya, Bu. Lagi kurang sehat. Namun ya ada tanggung jawab yang harus kita selesaikan. Ya makanya tetap harus semangat. Ya, mudah-mudahan tetap sangat semangat ya. Nah, iya, begini nih Bu Nur Hidayah. Pertemuan kita kali ini pembicaraan mungkin ada waktunya 15 sampai 20 menit lah. Saya mau tahu ini Ibu Nur Hidayah sekarang eh, mengajar berapa tahun ya? Sudah mengajar berapa tahun? Kurang lebih tahun, Bu. Kurang lebih 8 tahun. Kalau tidak salah 8 gitu. tahun. Aduh, Iya. sudah matang sekali nih pengalamannya kalau sudah 8 tahun. Nah, pertemuan ini saya mau tanyakan, kira-kira Ibu Nur Hidayah selama 8 tahun ini ada pengalaman apa saja dalam mengajar? Yang paling penting adalah eh, pengalaman yang atau masalah yang Ibu Nur Hidayah yang sering hadapi. Iya. Terima kasih untuk Ibu Hilda berkaitan dengan permasalahan yang selama ini saya hadapi. Di dalam kelas itu kan karakter anak-anak itu berbeda-beda ya, Bu. Namun yang sering Ya, ya. permasalahan yang sering muncul itu uh, adalah kurangnya kepercayaan diri dari siswa yang saya ajar. Apalagi kan mungkin uh, pembelajaran bahasa Indonesia itu lebih banyak prakteknya ya kan Bu. Mungkin itu Ya, anak-anak ya kurang percaya diri dalam menyampaikan sebuah pendapatnya. ya. Berarti Ibu Nur Hidayah ini mendapat permasalahan dari murid-murid itu kalau murid-muridnya kurang percaya diri setiap mengadakan praktek dalam pembelajaran Ibu Nur Hidayah ya. Iya Bu, kurang lebih seperti itu. Ah,
pernah tidak Ibu Nur Hidayah ini mengidentifikasi masalah apa yang mengakibatkan kurang percaya dirinya murid-murid Ibu Nur Hidayah? Iya. Jadi saya memperjelas kembali bahwa sebenarnya untuk kurang percaya diri ini hanya beberapa siswa ya Bu ya, tidak secara keseluruhan. Namun untuk berkaitan dengan uh, apakah saya pernah melakukan identifikasi berkaitan dengan hal tersebut, di sini saya sering melakukan itu karena kalau misalkan ada beberapa siswa yang mungkin tidak percaya diri, maka yang menjadi tujuan pembelajaran kita tidak akan berhasil ya Bu ya. Nah, jadi di sini saya mengidentifikasi apa yang sebenarnya menjadi permasalahan dari siswa tersebut. Jadi di dalam kelas itu kan ada yang namanya kayak kelompok ya Bu. Ada siswa yang memang betul-betul pintar, ada yang setengah-setengah saja, yang kemudian ada juga yang memang kurang, yang kadang kurang percaya diri. Sebenarnya kurang dalam artian mereka sebenarnya bisa, namun mereka tidak pede dengan apa yang ingin mereka lakukan. Kemudian juga karena mungkin anggapan mereka bahwa ada temanku yang lebih dari saya, biarkan mereka. Sehingga mereka ya mereka tahu tapi mereka tidak kepercayaan diri untuk menyampaikan itu atau melakukan praktek pada khususnya. Oke. Jadi Ibu Nur Hidayah ini masalahnya itu ada diletak kurang percaya dirinya murid-muridnya sehingga pernah melakukan identifikasi dan menemukan ada beberapa kelompok yang misalnya ada yang pintar, ada yang setengah, ada yang masih kurang. Ya, begitu ya Bu Nur Hidayah. Iya Bu, seperti itu. Nah, kalau dari pembicaraan kita ini hari ini, kira-kira untuk harapan Ibu Nur Hidayah apa yang ingin didapatkan dari pembicaraan ini kira-kira? Ya, jadi harapan saya mungkin setelah kita melakukan pembicaraan ini, Bu, saya mampu mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang saya hadapi. Setidaknya ke depannya itu anak-anak mungkin bisa lebih percaya diri lagi dalam mengikuti pembelajaran. Oke, mudah-mudahan ya Bu. Jadi Ibu Nur Hidayah mengharapkan kalau mendapatkan solusi dari masalah Ibu. Nah, yang tadi permasalahan Ibu katakan kurang percaya dirinya nih anak-anak. Kira-kira kalau dari diskalakan dari rentang skor 1 sampai 10, kepercayaan diri murid-murid Ibu Nur Hidayah itu dalam praktek bahasa Indonesia, pelajaran Ibu, itu rentangnya atau skalanya ada di mana, Ibu? Rentangnya itu ada di 4, Bu. Nah, Iya, dari rentang itu, ya, rentang 4 ya? iya. Nah, nah dari rentang 4 ini, 6 ya, rentang yang kurang dari sempurna ini. Sangat kurang, Bu ya. Ini untuk yang berlaku Nah, untuk beberapa apa orang. kira-kira Jadi pelajaran sehingga hanya sampai 4? Apa penyebab utamanya itu? Penyebab Oke, mungkin bisa diulang, Bu, karena jelas sekali jaringan. Saya ada oh iya, dengar. iya. Uh, Saya dengar. iya. Maksud saya begini, karena kan Ibu mengatakan tadi rentang skalanya itu ada di posisi 4. Nah, uh, posisi 4 ini kan sangat jauh dari angka sempurna yang 10. Apa kira-kira dari yang tadi Ibu katakan juga setelah mengidentifikasi yang penyebab paling utamanya dari murid Ibu yang kurang percaya diri itu eh, apa kira-kira Bu? Mereka itu penyebabnya berasal dari diri murid dari siswa itu sendiri.
penyebab utamanya itu dari dirinya. Artinya dia susah untuk melakukan apa yang sebenarnya harus mereka lakukan. Artinya dia takut melakukan kesalahan, sehingga ya karena menganggap Hmm. mungkin temannya jauh lebih lebih bisa daripada dia, ya makanya saya katakan tadi bahwa itu berasal dari dirinya, itu anak. Oh iya, jadi dari diri sendiri ya Bu. Iya, Nah, eh, karena setelah Ibu tahu permasalahannya yang paling intinya ya adalah dari diri sendiri, dari diri mereka sendiri, kira-kira eh, apa solusi atau rencana Ibu ke depannya ini untuk mengubah mindset mereka supaya lebih percaya diri? iya. eh Solusi yang mungkin saya dapat lakukan eh, dari ilmu juga yang saya pernah dapatkan ya Bu ya, berkaitan bagaimana caranya Ya. menumbuhkan kepercayaan diri siswa itu sendiri. Jadi yang pertama saya lakukan itu kan anak-anak yang seperti itu tidak bisa ditegur secara langsung di depan umum. Artinya karena mereka punya keterbatasan, makanya saya itu kadang melakukan pembicaraan empat mata, Bu ya. Artinya saya selain dari mengidentifikasi dari permasalahan tersebut, saya lebih dalam lagi berkaitan apa yang sebenarnya mereka inginkan, begitu. Nah, dari identifikasi permasalahan yang kemudian saya temukan dari siswa tersebut, maka solusi yang saya bisa terapkan di sekolah itu setelah melakukan pembicaraan empat mata dengan siswa tersebut, yakni bagaimana memberikan kesempatan kesempatan dia untuk bisa mengekspresikan apa yang ada dalam dirinya. Artinya kan kadang itu yang anak-anak yang cenderung lebih mampu di kelas itu, mereka yang lebih mendominasi mendominasi lingkungan kelas. Artinya dia yang selalu mau bicara apa dan sebagainya. Nah, di sini saya sebagai guru itu memberikan kesempatan kepada siswa tersebut agar perlahan demi perlahan dia mampu menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya itu, Bu. Oke, sangat luar biasa ini dari rencana Ibu Nur Hidayah. Jadi ada tadi yang saya bisa tarik dari jawaban Ibu Nur Hidayah itu melakukan pembicaraan empat mata, face to face, cari solusinya, kemudian selalu memberikan kesempatan kepada murid agar bisa percaya diri di dalam kelas ya. Begitu ya, Bu? Iya, Bu. Ya, untuk rencana tadi yang Ibu sampaikan, kira-kira eh, ada rencana lain tidak untuk masalah ini? Siapa tahu untuk di luar sekolah Ibu mempunyai rencana lain, karena eh, jangan sampai ini hanya ataukah misalnya ini rencana Ibu untuk di dalam sekolah atau bagaimana? Iya, selain dari dalam sekolah, itu mereka bisa juga terapkan di luar. Artinya eh, kan kadang itu anak-anak kalau kurang kepercayaan diri itu di sekolah biasa juga dia ikut di luar ya, Bu ya. Ya. Iya, artinya eh, kepercayaan diri yang telah dia dapatkan di sekolah itu dia bisa terapkan di luar juga. Oke. Jadi ini dalam sekolah dan di luar sekolah Ibu punya rencana yang lebih efektif. Kemudian untuk dua yang tadi saya dapatkan dari pembicaraan Ibu, yang mana kira-kira prioritas utama Ibu Nur Hidayah yang akan lakukan untuk kedepannya ini? Prioritas utamanya dulu Ibu. Kira-kira yang mana? Yang dua itu ya Bu ya, yang eh, Ya. berbicara empat mata dengan eh, siswa tersebut dengan memberikan kesempatan. Iya. Iya. Ya, langkah awal yang saya prioritaskan dulu itu bagaimana saya mengetahui dulu, artinya saya menumbuhkan dulu secara lebih dalam di batinnya itu anak-anak ya. Kalau saya bicara empat mata, artinya
memberikan motivasi, Bu, memberikan motivasi dia, memberikan contoh-contoh yang konkret yang mungkin bahwasanya ketika orang percaya diri dengan ada dalam sisi positif, maka keyakinan percaya kamu itu akan berhasil begitu. Oke, Setelah bagus itu, sekali. Jadi ya, setelah itu baru lanjut ke tahap selanjutnya, yakni di dalam kelas. Bagaimana itu anak-anak kita berikan ruang atau kesempatan diikut aktifkan, diikut sertakan dalam setiap apa. Artinya kita tempatkan dia di bagian atas. Artinya bisakah dia dijadikan sebagai ketua kelompok misalkan kalau dia dalam bentuk kelompok seperti itu, Bu. betul sekali. Nah, sangat sangat efisien dan sangat memukau ide-ide Ibu ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kira-kira selama Ibu mengajar, pernah tidak Ibu melakukan pengembangan diri untuk bagaimana cara meningkatkan motivasi atau meningkatkan kepercayaan diri murid-murid Ibu di dalam kelas? Siapa tahu Ibu pernah melakukan pengembangan diri di luar ataupun di dalam sekolah. Bisa disampaikan? Ya, Bu, alhamdulillah saya beberapa kali mengikuti yang namanya pelatihan-pelatihan. Bagaimana kita menumbuhkan rasa kepercayaan dari siswa tersebut. Ya, namun saya tidak terlalu ingat apa nama kegiatannya itu. Namun karena mungkin sudah ada beberapa ya, Bu, ya, kegiatan yang saya lakukan. Namun yang jelasnya itu saya pernah mengikuti beberapa pelatihan-pelatihan baik itu online maupun offline. Begitu, Bu. Oke, jadi cukup luar biasa ini Bu Nur Hidayah sudah melakukan pengembangan dirinya. Tapi pernah tidak Ibu melakukan atau mengaplikasikan di dalam kelas ini hasil pengembangan dirinya, Bu? Ya, saya sudah pernah menerapkan, Ibu, namun mungkin belum apa ya, belum terstruktur. Artinya belum terlalu fokus lah saya terapkan itu di dalam kelas. Sehingga ya mungkin adalah permasalahan ini yang saya butuhkan solusi. Begitu, Bu. Betul sekali. Jadi untuk rencana Ibu ke depannya ini, kira-kira Ibu akan lakukan yang tadi itu ya, yang misalnya pembicara empat mata, kemudian menerapkan anak-anak, apa maksudnya, yang kita memprioritaskan anak-anak yang kurang percaya diri di dalam kelas untuk PD. Kira-kira Ibu akan lakukan ini di kapan kira-kira waktunya? Ya, setelah kegiatan ini, kalau sudah mulai masuk sekolah kan ini bulan Ramadan, Ibu, ya ada libur. Ada kesempatan Iya. diberikan kepada siswa untuk libur. Mungkin setelah masuk baru saya akan terapkan. Cuman saya mau memperjelas kembali dulu, Ibu, ya, berkaitan dengan ada kata prioritas tadi ya, Bu. Ya, jangan sampai ada Iya. mungkin kesalahpahaman berkaitan dengan pernyataan itu. Artinya memprioritaskan itu, tetapi tidak saya melupakan siswa yang lain di dalam kelas. Namun istilahnya bagaimana saya memberikan ruang untuk siswa itu yang mengalami Oke. permasalahan. Ya, betul sekali, Bu. Karena di dalam kelas itu kita tidak boleh memihak hanya satu yang diprioritaskan. Betul Betul sekali. sekali pemikiran Ibu ini. Nah, dari tujuan Ibu atau rencana Ibu ini, kira-kira jangka waktunya untuk penerapan atau rencana Ibu ini kira-kira berapa lama untuk Ibu bisa melihat kemajuan dari rencana Ibu? Ya, mungkin kalau saya pertimbangkan dengan materi yang saya sampaikan, Ibu, ya, karena kebetulan saat ini sudah masuk materi debat, ya. Materi debat ini kan mengeluarkan argumen, berarti semua siswa itu bisa diberikan kesempatan untuk menyampaikan idenya. Nah, di sinilah sudah saya bisa melihat
kepercayaan diri dari siswa tersebut untuk mengeluarkan ide. Jadi mungkin kurang lebih 2 pekan lah Bu, saya bisa melihat dari apa yang menjadi solusi saya atau rencana saya dari permasalahan ini. Oke, jadi mudah-mudahan 2 pekan ini bisa dilaksanakan secara maksimal ya Bu. Apalagi kan di bulan puasa ini. Nah, kalau tadi Ibu melihat skala kepercayaan diri murid Ibu itu ada di skala 4. Nah, kalau untuk ke depannya kira-kira target Ibu untuk skala yang dicapai untuk murid Ibu untuk rencana ini kira-kira berapa Ibu? Kalau rentangnya dari 1 sampai 10, rentang berapa Ibu? Targetkan tercapai ini maksimal. Iya Bu, karena sesuatu hal yang kita lakukan itu tidak instan ya Bu ya. Jadi mungkin itu secara bertahap dari skala yang anak-anak ini bisa lakukan atau keberhasilannya itu mungkin ada di sekitar 8. Di skala 8 Ibu. Ya, di skala 8 ya. Jadi kalau misalnya di skala 8, ukuran keberhasilan rencana Ibu itu dilihat dari apanya itu murid? Ya, dilihat dari keaktifan siswa tersebut di dalam kelas, ya kan? Di sini kurangnya kepercayaan diri ya, mungkin terlihat dari bagaimana siswa tersebut mampu aktif, berperan aktif di dalam kelas, Bu. Oke, sangat memuaskan ini jawabannya Ibu ini. Kayaknya ini pengalamannya yang 8 tahun diterapkan betul-betul memberikan banyak pelajaran untuk ke Ibu ya. Nah, untuk selanjutnya kira-kira yang faktor atau yang mendukung untuk rencana Ibu ini atau yang dimaksud siapa yang pendukung paling penting untuk rencana kegiatan Ibu ini? Iya. Yang pertama pasti siswa itu tersebut atau siswa itu sendiri ya. Ya. Kemudian wali kelas. Kenapa saya memasukkan wali kelas? Artinya yang mengontrol siswa di kelas itu sebagian besar wali yang mengetahui perkembangan dari siswa tersebut. Artinya bukan semata-mata dari mata pelajaran saya ya Bu ya. Iya. Iya, betul. Jadi siswa kemudian wali kelas. Oke. Jadi tadi ada wali kelas, kemudian siswa dan wali kelas ya. Itu yang paling penting. Kira-kira, oh ya, oke. Dari pembicaraan ini, bagaimana sekarang perasaan Ibu ini? Karena dari tadi ini kita berbicara masalah Ibu, kemudian apa yang kira-kira Ibu dapatkan atau perasaan Ibu setelah melakukan pembicaraan ini? Ya. Perlu Ibu ketahui sebelumnya saya itu sebenarnya orang yang apa ya susah untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain. Namun melalui kegiatan coaching ini saya jujur merasa bersyukur. Artinya perasaan saya itu mungkin bisa menjadi lega dan apa yang menjadi hal yang selalu saya pikirkan bagaimana menyelesaikan permasalahan ini sudah saya bisa mendapatkan titik terang. Ceritanya adalah solusi yang saya dapatkan dari pembicaraan ini, Bu. Saya sangat terbantu dari kegiatan ini. Terus untuk Ibu Hilda sendiri yang menjadi coach, saya mengucapkan banyak terima kasih, Bu, karena kegiatan ini bisa menghadirkan sesuatu hal yang positif bagi saya pribadi. Iya, sama-sama Ibu Nur Hidayah. Jadi saya juga mendapatkan pengalaman dan kemudian mendapatkan ilmu yang baru dari hasil pembicaraan coaching ini. Nah, kayak ini sudah cukup lama ya Bu pembicaraan kita. Padahal tadi awalnya dibilang
15 sampai 20 menit ini. Tapi Ya. kayaknya lewat sekali nih. Tapi enggak apa-apa. Ini yang jelas kita mencapai tujuan pembicaraan kita, solusi dari masalah Ibu sudah tercapai dan mudah-mudahan rencana Ibu itu bisa terlaksana maksimal ke depannya. Nah, saya berharap untuk pertemuan berikutnya saya mau dengar cerita-cerita Ibu tentang bagaimana lanjutan masalah Ibu, apakah sudah teratasi atau uh, skalanya sudah tercapai maksimal. Ditunggu ya Bu nanti Iya, Bu Hilda. pertemuan berikutnya. Ya, Iya, terima kasih juga atas waktunya Ibu Nur Hidayah. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya hanya manusia biasa, jadi lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti Bu Nur Hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu. Iya, Baik. Saya ambil alih Bu Hilda. iya silakan Ibu Putri. Alhamdulillah untuk proses coaching yang telah dilaksanakan barusan oleh Ibu Hilda sebagai coach dan Ibu Nur Hidayah sebagai coach, luar biasa sekali dengan pengalaman-pengalaman Ibu coach mengungkapkan segala yang telah dirasakannya selama 8 tahun berdasarkan pertanyaan berbobot yang diajukan oleh Ibu coach yaitu Ibu Hilda. Adapun hasil pengamatan saya dari proses coaching ini dengan memperhatikan alur Tirta, saya menemukan bahwa pada tahap tujuan, akhirnya kita mengetahui bahwa dalam pembicaraan selama proses coaching ini, kita mengetahui tujuan dari proses coaching ini yaitu untuk mengetahui atau untuk menemukan sebuah solusi supaya siswa-siswanya Ibu Yaya itu dapat lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pada tahap identifikasi masalah, kita mengetahui ternyata masalah yang dihadapi Ibu Yaya itu selama menjadi guru 8 tahun itu, ternyata siswa-siswanya itu mengalami krisis percaya diri. Utamanya itu pada saat praktek. Ya, baik itu praktek berbicara ya, Ibu Yaya ya, selaku guru bahasa Indonesia. Nah, pada tahap rencana aksi itu, eh, diketahui bahwa Ibu Yaya itu akan melakukan sebuah aksinya yaitu melakukan pembicaraan face to face dan memberikan kesempatan agar siswanya itu dapat percaya diri di kelas. Ini akan dilaksanakan selama 2 pekan ke depan. Semoga dapat berjalan dengan lancar dan sukses tentunya ya Bu Yaya ya. Hmm. Jadi luar biasa sekali proses coach yang telah dilakukan Ibu Hilda sebagai coach dan Ibu Yaya atau Ibu Nur Hidayah sebagai coach. Nah, adapun langkah-langkah yang tadi sempat saya amati berdasarkan langkah Tirta yaitu tujuan. Akhirnya di sini dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pelaksanaan coaching yang baru saja dilakukan yaitu untuk menemukan sebuah solusi dari permasalahan yang dihadapi Bu Yaya yaitu siswanya ternyata mengalami krisis percaya diri pada pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, identifikasi masalah yang dilakukan yaitu saat proses pembelajaran ternyata masih terdapat siswanya yang tidak berani atau kurang percaya diri dalam menyampaikan pendapatnya. Sedangkan langkah R yaitu rencana aksi di sini Ibu Yaya berencana untuk melakukan pembicaraan face to face dengan siswa yang tidak percaya diri tersebut. Kemudian dalam proses pembelajaran, Ibu Yaya berencana untuk memberikan ruang atau memberikan kesempatan kepada siswa yang kurang percaya diri tersebut untuk dapat lebih aktif dalam proses pembelajarannya, yaitu mempersilahkannya untuk berpendapat, menjadikannya sebagai ketua kelompok dan sebagainya ya Bu Yaya. Ya, intinya yang dapat lebih mengaktifkan siswa tersebut. Kemudian untuk aksi T tanggung jawab, adapun yang ikut bertanggung jawab dalam
proses pelaksanaan aksi ini menurut Ibu Yaya itu tentu saja siswa dan wali kelasnya. Kenapa wali kelasnya? Karena dalam proses aksinya rencana aksi yang akan dilakukan Bu Yaya ini tidak dievaluasi oleh guru bahasa Indonesia saja, tapi akan berjalan secara berkelanjutan pada mata pelajaran lainnya. Jadi itu yang sempat tadi saya amati. Sekarang mungkin saya akan bertanya pada coach untuk kompetensi berikutnya. Kompetensi apa yang akan dilakukan pada kesempatan coaching berikutnya, Ibu Hilda? Oke, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan untuk berikutnya itu sebenarnya kalau untuk ketiga-tiganya itu sangat-sangat perlu dikembangkan karena dalam coaching itu bagaimana kita mengharuskan kehadiran dalam coaching itu penuh, kemudian mendengarkan aktif dan melakukan atau mengajukan pertanyaan berbobot. Tapi untuk pertemuan tadi, saya sudah berusaha mengembangkan untuk pertanyaan berbobot. Mungkin untuk pertemuan selanjutnya, saya akan mencoba mengembangkan untuk sisa 2 dari kompetensi, yaitu kehadiran penuh atau presence dan mendengarkan aktif. Itu Ibu Astina. Oh baik, terima kasih Bu Hilda. Jadi semoga untuk proses coaching berikutnya apa yang diharapkan dalam kompetensi itu dapat terlaksana dengan baik, utamanya presensi atau kehadiran penuh dan apa tadi satu Bu Hilda? Mohon maaf. Yang satu itu adalah mendengarkan Ya, aktif. mendengarkan aktif. Jadi semoga dapat terlaksana dengan baik dengan rencana aksi yang akan dilaksanakan Ibu Yaya. Demikianlah proses coaching kita. Terima kasih Bu Hilda sebagai coach telah melaksanakan tugasnya dengan sangat baik dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memberi stimulasi kepada coaching mengungkapkan segala apa yang dirasakannya selama mengajar menjadi seorang guru selama 8 tahun di sekolahnya. Terima kasih juga Ibu Nur Hidayah. Demikian proses coaching kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat untuk kita masing-masing sebagai guru tentunya. Semoga dapat bermanfaat dengan baik dan apa ya dapat memberikan pelajaran untuk kita ke depannya. Baik, saya tutup proses coaching kita ini dengan ucapan terima kasih sebelumnya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.